Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ugi. Jadi pada video kali ini saya akan coba mempraktekkan bagaimana cara melakukan VECM, Vector Error Correction Model, dengan menggunakan software Fuse. Nah, topik pada video ini merupakan isi pada e-book saya, VAR VECM dengan software Fuse. Nah, jadi topik pada video ini itu isi e-book saya, ini e-booknya. Jadi teman-teman bisa download gratis e-book saya ini di www.startkomma.com. Teman-teman tinggal download di sini e-booknya gratis. Nah, untuk video ini, linknya ini. Nah, ini linknya seperti ini. Jadi isi e-booknya itu seperti ini. Nah, ini e-booknya. Nah, ini e-booknya. Ya, teman-teman bisa download gratis. Nah, yang kita bahas pada video ini adalah yang bab satunya. Nah, ini bab satunya. Kita coba ngebahas bagaimana cara kita menerapkan VECM untuk menganalisis hubungan kurs, suku bunga, dan inflasi. Penerapan VECM pada hubungan kurs, suku bunga, dan inflasi. Nah, jadi pada video ini yang akan saya paparkan mulai dari data, uji stasioner, tahapan Fuse-nya gimana, saya praktekkan, penentuan lag optimal, sampai pada variance decomposition. Nah, kita akan melewati semua tahapan. Oke ya, langsung aja kita mulai. Nah, kita akan ngebahas datanya. Jadi saya punya data seperti ini. Datanya itu ada data kurs, suku bunga, sama inflasi. Dari tahun 2001 sampai tahun 2010. Nah, datanya ini diambil per kuartal. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Setiap 3 bulan sekali ada datanya. Kuartal 1 itu kan Maret ya, kuartal 2 April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, September kuartal 3, November Oktober, November, Desember kuartal keempat. Jadi dalam satu tahun itu ada 4 kuartal, Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi datanya ini data dari tahun 2001 sampai tahun 2010 per kuartal. Nah, data ini datanya hanya sebagai contoh latihan aja ya. Jadi datanya ini data fiktif, hanya untuk latihan aja. Jadi ada kurs, suku bunga, dan inflasi. Ya. Nah, dari data tadi kita itu akan melakukan tahapan seperti uji stasioner, penentuan lag optimal, sampai varian dekomposisi. Nah, itu biasa tahapan-tahapan dalam melakukan VECM. Oke, pertama kita jalankan dulu software Fuse-nya. Saya menggunakan software Fuse versi 10. Nah, kita pilih File, pilih New, pilih Work File. Nah, datanya itu saya sajikan dalam Excel seperti ini. Nah, ini datanya ya. Tuh datanya. Kalau kita lihat datanya itu kalau ini judulnya nggak ikut ya. Dari sini sampai sini. Jadi ini kan 41. Karena judulnya nggak ikut, berarti dia ada 40 baris. Ada 40 observasi. Jadi kita di sini pilih unstructured. Di sini buat 40. Nah, ada 40 observasi. Kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita membuat variabel, ada variabel kurs, suku bunga, sama inflasi. Gini aja cara buatnya. Klik kanan, kita copy, kanan, paste. Kita buat dulu kurs. Nah, kita pilih OK. Kemudian kita klik kanan, kita copy, kita pilih paste, kurs suku bunga, ya kan? Kemudian satu lagi inflasi. Kita klik kanan, paste aja langsung. Inflasi. Nah, ini dia. Nah, kita sudah membuat variabel kurs,
suku bunga dan inflasi. Tapi kalau kita klik 2 kali kursnya, datanya masih kosong, seperti itu. Nah, sekarang kita akan pindahkan data dari Excel ke dalam eViews-nya. Caranya, kita klik kursnya dulu, tekan kontrol, klik lagi suku bunga, jangan dilepas kontrolnya sama inflasi. Nah, ada biru gini, klik kanan, open, pilih grup. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy dulu aja nih datanya. Yang ini, copy. Kita copy. Nah, perhatikan ini kita copy. Ya. Ini kan kalau di eViews, dia nggak boleh pakai koma, 8,21, 8,46 tuh nggak boleh. Dia nanti terbacanya error. Jadi, kita buka Notepad dulu ya. Buka Notepad. Kita pindahkan datanya, Ctrl V. Nah, koma ini kita ganti dengan titik. Nah, ya, caranya gimana? Tekan Ctrl H, find word, kita ganti koma dengan titik. Nah, find word artinya koma akan diganti dengan titik. Replace all. Nah, sekarang udah terganti nih semuanya dengan titik. Nah, barulah ini semuanya kita copy lagi. Kita copy, kita pindahkan di sini. Caranya, kita blok dulu semuanya di sini. Kita blok. Kemudian kita klik kanan. Di atas sini ya, klik kanan di atas sini. Kemudian pilih edit. Kemudian Ctrl V. Nah, kita sudah berhasil menginput data dari Excel ke software eViews. Nah, ini bisa kita close aja seperti ini. Nah, ini dia. Nah, berarti kita sudah berhasil ya menginput data di eViews. Kita klik aja juga muncul tuh datanya. Nah, muncul kursnya. Klik lagi suku bunganya udah muncul. Oke, tahap selanjutnya kita akan melakukan uji stasioner ya. Nah, di sini kita melakukan uji stasioner dengan menggunakan uji augmented decay Fuller. Nah, kita uji stasioner dulu pada level. Nah, ternyata dari hasil uji stasioner pada level kursnya itu suku bunga, inflasi, nilai probabilitasnya semua di atas 0,05. Berarti datanya dia tidak stasioner pada level. Stasioner itu kalau di bawah 0,05. Nah, coba kita cari dulu ya nilai-nilainya. Coba kita cari nilai kursnya dulu. Ini kan 0,999. Kurs. Kita buka ini, kita klik 2 kali kursnya, kemudian pilih view, ini pilih unit root test. Nah, di sini pilih augmented decay Fuller, kita pilih OK. Nah, dapat deh 0,999. Ya. Contoh yang lain tadi ini suku bunga 0,3962. Oke, kita buka suku bunga. Kemudian kita pilih view, kemudian unit root test. Ini pilih level, pilih OK. Tuh, 0,3962. Sama. Nah, karena datanya tidak stasioner pada level, maka sekarang kita kembali melakukan pengujian stasioner, tapi pada first different. Nah, kita coba kursnya dulu ya. Oke, kita buka kursnya dulu, yang kurs. Ya, kursnya kita buka. Oh, kayaknya di bawah ya. Kita close dulu aja ya. Ini kita close dulu. Nah, kita buka kursnya. Ini dia. Kita pilih view, unit root test. Nah, kita pilih sekarang yang first different. Kemudian klik OK. Nah, nilainya 0,0010. Nah, ini dia. Nilainya udah di bawah 0,05, berarti datanya udah stasioner. Maaf, ini bukan pada level ya. Ini stasioner pada first different. Saya salah tulis, nanti tinggal diganti aja ya. Stasioner pada first different. Oke, seperti itu. Sekarang suku bunganya. Kita lihat suku bunganya. Ini suku bunga. Kemudian view, unit root test. Kita pilih first different. Nilainya 0,000. Berarti dia sudah stasioner pada first different. Nanti saya perbaiki. Ini first different. Nah, ini tahapan eViews-nya ya. Oke, kita sudah praktekkan. Nah, sekarang karena sudah
stasioner pada first difference, kita akan melakukan penentuan lag optimal. Caranya gimana? Caranya, ini kita close dulu. Tadi kan ada kurs suku bunga inflasi. Kurs suku bunga inflasi, klik kanan, kemudian pilih var yang ini. Nah, ini saya pilih karena di awal tuh kita buat satu aja, kita mau menentukan lag optimalnya. Oke. Kemudian pilih view, lag structure, kita pilih lag length kriteria. Di sini pilih aja 3, oke. Nah, di sini muncul nih hasilnya. Ini sudah saya pindahkan di sini. Nah, ini dia. Nah, dari sini kita sudah dapat pengujian lag optimal, diketahui terpilih lag ke-1 sebagai lag optimal. Kenapa lag ke-1? Karena di lag ke-1 ini, di sini ada tanda bintangnya, di LR dia terpilih, di FPE dia terpilih, di AIC dia terpilih, di SC dia terpilih, di HQ dia terpilih. Sementara yang lain nggak ada bintangnya, nggak terpilih. Jadi yang terpilih adalah lag 1. Sehingga lag ke-1 itu merupakan lag optimalnya. Gitu ya. Ini sudah prakteknya tadi. Nah, setelah kita dapatkan lag optimalnya, itu lag ke-1, kita lakukan uji stabilitas. Nah, pertama kita pilih estimate. Tadi kan lag optimalnya 1, ya udah di sini 1. Kemudian pilih OK. Nah, kemudian pilih view. Di sini pilih lag structure, pilih sini AR root table. Nah, ini dia hasil untuk pengujian stabilitasnya. Di sini ada interpretasinya. Nah, di sini caranya kita mengetahui stabil atau tidak, kita melihat nilai modulusnya. Nah, itu dia. Nah, nilai modulus yang diharapkan itu lebih kecil daripada 1. Nah, itu dia. Jadi kita bisa lihat komposisi tadi sudah berada pada posisi optimal. Model VAR sudah stabil. Jadi diketahui model sudah stabil dan lulus uji stabilitas. Hal ini terlihat bahwa nilai modulus yang masih di bawah 1. Nilai modulusnya semua itu di bawah 1. Sehingga dia stabil seperti itu. Oke, selanjutnya ini tahapannya tadi ya. Nah, sekarang kita melakukan uji kointegrasi Johansson. Caranya gimana? Caranya kita pilih view, kita pilih co-integration ya. Nah, di sini saya pilih di sini lag intervalnya karena lag optimalnya tadi 1, maka di sini saya buat 1 ya. Kemudian saya pilih yang ini aja, no intercept or trend ya, pilih yang pertama. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini hasilnya. Kita lihat di sini, nah ini hasilnya. Berdasarkan hasil uji kointegrasi Johansson pada tabel 1.6, nilai probabilitas pada baris non dan at most 1 ini ya, itu masing-masing 0,0027 sama 0,0144. Karena dia di bawah 0,05, berarti terdapat persamaan kointegrasi. Ya kan? Di sini mengatakan ada 2 persamaan kointegrasi. Ya, artinya terdapat persamaan kointegrasi yang berarti memiliki keseimbangan jangka panjang. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini tahapannya. Nah, barulah kita melakukan VECM. Nah, itu dia. Gimana caranya? Caranya adalah pilih aja misalkan estimate ya, atau dari awal misalkan dari awal. Di sini tadi ada kurs suku bunga inflasi, klik kanan. Di sini pilih var. Nah, di sini kita ganti lag optimalnya 1. Di sini kita pilih factor error correction ya. Kemudian di sini pilih co-integration, kita pilih yang pertama ya, seperti ini ya. Kemudian kita pilih OK. Nah, inilah hasil dari VECM. Nah, VECM itu ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Yang atas ini jangka panjang, yang di bawah ini jangka pendek, seperti itu. Nah, sekarang kita coba artiin apa sih maksud dari angka-angka ini. Oke. Ini sudah saya artikan. Jadi, hasil dari FS ini saya copy, saya pindahkan ke sini ya. Nah, pertama kita cari aja dulu yang signifikan ya, yang signifikan. Di sini untuk mengetahui yang signifikan, kita tuh harus mencari nilai T-table. Itu dia. Gimana cara mencari nilai T-table? Kita harus tahu dulu nih jumlah observasinya.
Ini dia. Jumlah pengamatannya semua ada 40 ya. Kan barisnya semua ada 40 baris. Nah, itu dia. Kemudian habis tahu jumlah observasinya, kita hitung DF. DF itu derajat bebas. Di sini N kurang 1, berarti 40 dikurang 1, 39. Kemudian tingkat signifikansinya misalkan 0,05, maka nilai kritis T-nya atau T-tabelnya 2,022. Cara nyarinya bisa pakai Excel sih. Nah, ini dia. Jadi cara nyarinya sama dengan TINP, ini untuk mencari T-tabel atau nilai kritis T, buka kurung, ya, tingkat signifikansinya, titik koma sama ini, degree of freedom ya. Oke, nah dapat deh nilai kritis T-nya atau T-tabelnya 2,022. Nah, dapat dia. Nah, jadi kalau nilai T hitungnya lebih besar daripada nilai T tabelnya, maka dia berpengaruh signifikan. Jadi kita lihat nih, T hitungnya itu yang mana? Di sini dikasih tahu, T hitung itu nama lainnya T statistik. Kalau ada kurung siku, itu namanya T hitung. Jadi untuk suku bunga, T hitungnya misalkan yang ini ya, itu 0,5 ya, misalkan nih untuk suku bunga yang ini misalkan ya, itu nilai T hitungnya nama lainnya T statistik. Itu nilainya harus dimutlakkan ya, 0,51646. Mutlak itu nilainya dianggap positif untuk dibandingkan dengan T tabelnya. Ya, paham ya? Jadi kalau mau dibandingkan dengan T tabelnya, dianggap T hitungnya itu positif. Tanda mutlak. Ya, itu tanda mutlak itu nilai absolut. Itu dia lebih kecil dari T tabelnya tadi. Berapa? T tabelnya tadi 2,022. 2,022 ya. Berarti dia ini tidak signifikan. Nah, makanya di sini yang signifikan saya kasih warna, ada warna hijau sama warna kuning. Warna kuning ini untuk jangka pendeknya, warna hijau untuk jangka panjang. Nah, untuk inflasi dia signifikan nih. Kita lihat untuk inflasi, ya. Inflasi, kita lihat itu nilai T hitungnya atau T statistik itu nilainya dianggap positif min 2,09853. Jadi itu dianggap jadi positif ya, maksudnya. Itu kan udah lebih besar daripada T tabelnya tadi, 2,022. 2,09 kan lebih besar daripada 2,022. Artinya dia signifikan. Makanya ada warna hijau. Nah, sekarang yang warna kuning ini yang signifikan. Selebihnya dia nggak signifikan. Nah, kalau sudah kita warnai mana yang signifikan, kita coba artikan. Nah, kita coba artikan dulu yang jangka pendeknya. Nah, ini aja dulu kita coba artikan. Suku bunga. Suku bunga leg ke-1. Ya, kita artikan dulu di sini. Nih. Nah, dalam jangka pendek, perubahan suku bunga saat 1 kuartal yang lalu, ketika terjadi perubahan suku bunga pada 1 kuartal yang lalu, dari mana 1 kuartal yang lalu? Karena di sini ada tanda ini. Nah, min 1 ini kan leg 1 artinya satu periode yang lalu atau 1 kuartal yang lalu suku bunga. Kan? Jadi kita artikan perubahan suku bunga saat 1 kuartal yang lalu itu dia akan signifikan mempengaruhi suku bunga pada kuartal saat ini. Jadi apabila terjadi perubahan suku bunga saat 1 kuartal yang lalu, dia akan mempengaruhi suku bunga pada kuartal saat ini. Nah, ini maksudnya yang ini. Nah, ini dia. Suku bunga. Nah, ini sekarang nih ada yang signifikan nih. Inflasi. Gimana cara bacanya? Karena ini kan signifikan. Perubahan inflasi pada saat 1 kuartal yang lalu akan mempengaruhi inflasi di saat ini, pada kuartal ini atau saat ini. Nah, itu dia cara bacanya. Ya. Dalam jangka pendek, kenapa ada kata dalam jangka pendek? Karena yang di bawah ini kan jangka pendek. Itu dia.
Dalam jangka pendek, perubahan inflasi saat satu kuartal yang lalu itu signifikan mempengaruhi inflasi pada kuartal saat ini. Dengan nilai statistik min 2,09 ini dia, ya. Lebih besar daripada nilai kritisnya atau T-tabelnya. Jadi apabila inflasi saat satu kuartal yang lalu meningkat sebesar 1%, maka akan menyebabkan perubahan inflasi pada saat ini turun sebesar 0,353874. Kenapa dia negatif? Kenapa? Karena nilainya kan ini negatif. Kalau negatif itu dia turun dia. Nah, dia berbanding terbalik dia seperti itu. Kalau ini apabila suku bunga saat satu kuartal yang lalu meningkat sebesar Rp1, maka akan menyebabkan perubahan suku bunga pada saat ini turun sebesar 0,37408 karena dia negatif juga, makanya dia. Nah, kan dia negatif kan, makanya kalau terjadi peningkatan suku bunga pada satu kuartal yang lalu, dia akan menurunkan karena dia negatif dia. Seperti itu. Nah, sekarang yang jangka panjang nih yang signifikan, inflasi. Nah, kita artikan ini pengaruh inflasi terhadap kurs ya, terhadap kurs. Ya, ini dia, karena di sini dia. Ya, di sini kita lihat dalam jangka panjang, inflasi itu berpengaruh signifikan terhadap kurs karena nilai T statistiknya min 2,09853 lebih besar daripada nilai kritisnya 2,022. Kita lihat nih, tuh min 2,09 ya nilai statistik T-nya kan lebih besar ya, lebih besar daripada nilai T tabelnya 2,022. Jadi dalam jangka panjang itu inflasi itu signifikan mempengaruhi kursnya. Seperti itu dia. Itulah kira-kira. Nah, dari sini kita bisa melihat persamaannya di bagian ini representation ya. Ini dia. Nah, persamaannya itu yang ini, VAR model. Ini persamaannya. Sehingga saya sajikan persamaannya itu di sini. Nah, ini dia. Nah, ini kan persamaannya. Jadi, saya pilih persamaannya itu yang kriteria yang signifikan aja. Yang signifikan tuh yang ada warnanya tadi. Nah, yang ada warna. Jadi, dari sekian panjang persamaan ini, dapatlah persamaan yang baru. Persamaan yang baru itu persamaan yang signifikan aja. Seperti itu. Contohnya yang kurs tadi, yang suku bunga. Yang suku bunga kan tadi, yang suku bunga kan yang signifikan yang suku bunga pada leg yang ke-1. Ini dia. Makanya di sini kalau dia suku bunga, di sini yang dipertahankan negatif 0,374. Coba kita lihat yang suku bunga. Kan yang ini kan suku bunga ini negatif 0,374. Inflasi juga inflasi yang pada leg ke-1. Ini persamaannya seperti itu. Ya. Nah, ini tahapannya seperti ini. Nah, baru selanjutnya kita akan melakukan uji kausalitas Granger. Jadi kita mau melihat apakah ada kausalitas, apakah terjadi kausalitas atau tidak. Kalau terjadi, kausalitasnya itu satu arah atau dua arah. Seperti itu. Caranya gimana? Caranya, ini kita close aja dulu ya, close. Ini kita pilih kurs, suku bunga, inflasi. Kita pilih grup, ya. Di sini kita yes aja. Kita pilih view, di sini pilih Granger causality. Kita pilih ini, tadi leg optimalnya itu kan 1. Kan? Kita pilih OK. Nah, ini dia hasil dari Granger causality-nya. Kita bisa lihat hasilnya di bawah di sini. Nah, di sini apakah suku bunga itu mempengaruhi kurs? Kita lihat probabilitasnya 0,05. Dia masih belum lebih kecil daripada 0,05. Jadi kesimpulannya suku bunga itu tidak signifikan mempengaruhi kurs. Begitu juga kurs dalam mempengaruhi suku bunga itu nilai probabilitasnya 0,5979, masih di atas 0,05, sehingga disimpulkan kurs itu tidak signifikan mempengaruhi suku bunga. Maka kesimpulannya tidak terjadi kausalitas dua arah antara suku bunga dan kurs. Artinya suku bunga tidak mempengaruhi kurs,
dan juga kurs tidak mempengaruhi suku bunga. Jadi nggak ada kausalitas dua arah seperti itu. Atau nggak terjadi kausalitas. Nah, sekarang coba kita lihat yang ini. Inflasi mempengaruhi kurs. Ya, dia signifikan nih, nilainya 0,0143, probabilitasnya di bawah 0,05. Jadi di sini inflasi signifikan mempengaruhi kurs. Tapi kurs itu nggak signifikan mempengaruhi inflasi karena nilai probabilitasnya 0,2947, dia di atas 0,05. Jadi kesimpulannya memang terjadi kausalitas, tapi kausalitasnya itu satu arah, yakni si inflasinya mempengaruhi kurs. Nah, yang lebih keren yang ini, inflasi mempengaruhi suku bunga, ini kan nilai probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05, nilai suku bunganya juga mempengaruhi inflasi. Nah, jadi ini karena saling mempengaruhi, terjadi kausalitas dua arah. Seperti itu dia. Inflasi mempengaruhi suku bunga juga mempengaruhi inflasi. Seperti itu. Nah, kemudian habis uji kausalitas, kita melihat impulse response function. Nah, seperti itu, atau IRF ya di sini. Nah, caranya kita pilih, kita ulang lagi ya, kita dari VAR tadi, kurs suku bunga inflasi, kita pilih VAR, di sini 1, kita pilih vector error correction, kita pilih co-integration, kita pilih ini, yang tadi, kita pilih OK, kemudian pilih view, pilih impulse response. Nah, ini dia. Di sini ya kita pilih OK aja sih, nggak apa-apa. Tapi di sini saya mau lihat sampai periode 50 aja dulu. Kenapa periode 50? Saya ingin lihat sampai mana dia menuju stabilnya itu. Nah, ini dia. Nah, kita bisa melihat ada yang naik terus, ya, ada yang naik terus. Jadi kalau kita lihat dari hasil ini, saya ingin tertarik dampak respon inflasi terhadap suku bunga. Respon inflasi terhadap suku bunga, mana ya? Inflasi terhadap suku bunga. Nah, nih, saya mau lihat yang ini aja. Respon inflasi terhadap suku bunga. Kalau kita mau lihat lebih detail lagi, kan di sini terlalu panjang nih kalau sampai 50. Kayaknya dia stabilnya di 10 aja, di 10 ya. Ya, untuk respon inflasi terhadap suku bunga sampai 10. Berarti kita bisa lihat view IRF. Saya ingin lihat respon inflasi terhadap suku bunga. Nah, kita bisa lihat nggak asal semua nih respon inflasi terhadap suku bunga. Saya mau lihat sampai periode 10 aja misalkan. Nah, ini dia. Keren kan? Jadi di sini kita bisa melihat respon inflasi terhadap suku bunga. Nah, di sini sudah saya artikan nih dia ya. Berdasarkan ini kan gambarnya nih dia. Nih. Jadi bisa kita lihat kalau kita lihat inilah dia ya. Kalau kita lihat respon inflasi terhadap suku bunga, oke, kayaknya tadi saya ubah aja deh sampai 20 aja ya, mungkin 20 lebih detail. Nah, ini dia, sampai 20 ya. Jadi kalau kita lihat, ini kan dia terjadi gejolak. Gimana sih respon inflasi terhadap suku bunga? Artinya kalau suku bunga mengalami shock, mengalami guncangan, sampai kapan si inflasi itu juga mengalami guncangan? Nah, seperti itu kira-kira. Ini kan pada awal di sini bisa kita lihat pada awal periode sampai periode 8, kalau kita lihat dari awal periode sampai periode ke-8 nih, periode ke-8 ya, itu terjadi fluktuasi yang cukup tajam. Bergejolak dia. Jadi ketika suku bunga mengalami shock atau suku bunga mengalami goncangan, maka si inflasi ini juga akan mengalami goncangan dia. Sampai dari periode awal sampai periode 8. Nah, setelah periode ke-8, maka goncangan itu semakin kecil. Nah, ternyata dia semakin stabil dia. Jadi setelah melewati periode 8, goncangannya itu nggak terlalu besar. Nah, jadi dia mencapai kestabilan setelah melewati periode ke-8. Jadi setelah periode ke-8, fluktuasi mulai mengecil ya, karena dia sedang melandai. Inflasi tidak lagi sangat bergejolak seperti periode sebelumnya.
Dengan kata lain, grafiknya menunjukkan stabil. Nah, dia stabil itu dari periode 8 seterusnya, dia mulai stabil. Tapi dari periode 1 sampai periode 8, dia mengalami goncangan saat suku bunganya mengalami goncangan. Seperti itu. Nah, terakhir kita akan ngebahas variance dekomposisi. Caranya gimana? Caranya pilih view ini, pilih variance decomposition, kemudian di sini kita pilih bisa pilih misalkan kurs, bisa pilih suku bunga, sama inflasi. Kemudian saya mau lihat sampai periode berapa ya. Nah, saya pengen lihat sampai periode 50 misalkan. Ini 50. Kalau kita lihat gambarnya nih, nah ini gambarnya. Gambarnya itu bisa kita lihat tuh, saya udah print screen gambarnya itu udah di sini. Nah, saya potong aja gambarnya seperti ini, gambarnya. Saya tertarik di sini untuk yang kursnya aja, ya. Ini yang kursnya. Saya mau mengamati yang kursnya, ya. Jadi di sini kurs ya, varians dari kurs, kurs terhadap kurs, kurs terhadap suku bunga, kurs terhadap inflasi. Ini ya, kurs terhadap kurs terhadap suku bunga, kurs terhadap inflasi. Saya mau mengamati yang ini aja dulu. Jadi gambarnya ini saya ambil yang ini. Nah, kemudian untuk dapatkan tabel kursnya, kita pilih view, variance dekomposisi, kita pilih yang tabel. Nah, ini dia. Saya copy aja bagian yang kursnya, yang ini, sampai 50, itu saya pindahkan ke sini. Nah, ini keren nih interpretasi dari variance dekomposisi ini. Jadi kita lihat dari grafiknya. Nah, kita perhatikan dulu kurs terhadap inflasi. Nah, ini dia, kurs terhadap inflasi nih. Terlihat bahwa dari periode 1 sampai periode 35, nih kira-kira sampai periode 35, inflasi mengalami peningkatan yang tajam dalam mempengaruhi kurs. Jadi ternyata kita lihat grafiknya, dia kan naik terus nih. Artinya apa? Artinya karena dia grafiknya naik, si inflasi itu mengalami peningkatan dalam hal mempengaruhi si kursnya. Nah, itu dia. Jadi si inflasi ini meningkat, dia mempengaruhi kurs sampai periode 35. Juga terus dari periode 35 sampai seterusnya, sampai periode 50, si inflasi juga terus si kurs juga terus si inflasi juga mengalami peningkatan juga mempengaruhi kursnya karena dia naik terus seperti itu. Nah, tapi kalau pada kurs terhadap suku bunga, kita lihat nih. Kalau pada suku bunga, memang sih suku bunga juga mengalami peningkatan mempengaruhi kurs. Cuman kalau kita zoom, kita perbesar, dia itu naiknya sampai periode kedua aja. Setelah periode kedua, ini grafiknya turun. Artinya apa? Artinya kemampuan suku bunga dalam mempengaruhi kurs, dia menurun. Nah, seperti itu dia. Ya, ini dia. Ya, seperti itu. Jadi, kita bisa tahu ternyata dari dua variabel yang berkontribusi terhadap kurs, yakni suku bunga dan inflasi, ternyata si inflasi inilah yang paling berkontribusi atau yang paling capable mempengaruhi si kurs dibandingkan suku bunga. Jadi si inflasi ini lebih kuat mempengaruhi si kursnya daripada pengaruh suku bunga terhadap kursnya. Nah, kita bisa lihat di sini sampai kita lihat nih ya, pada periode ke-1 memang sih kursnya mempengaruhi kurs. Tapi kita lihat ini kan, lihat persentasenya 2, 10, 20, 30, 38, 46 sampai periode 50 dia terus meningkat 89, 89 terus naik. Artinya apa? Artinya inflasi ini dari periode awal sampai periode 50 kemampuannya dalam mempengaruhi kurs terus meningkat. Itulah hebatnya inflasi ya. Dia mempengaruhi kurs dari periode 1 sampai periode 50 dia meningkat. Tapi kalau suku bunga dari 0, oke lah, dari 0. Pada saat periode kedua dia meningkat 1,4. Tapi pada periode ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke 50 dia turun 1,19, 0,98, 0,76. Lama-lama
jadi semakin rendah si suku bunganya. Artinya, kemampuan suku bunga dia dimulai dari periode kedua sampai ke periode 50, dia kan turun 1,4, 1,9, 0,98. Artinya kemampuan suku bunga dalam mempengaruhi kurs mulai dari periode kedua itu mengalami penurunan. Tapi kalau inflasi dari periode 1 sampai periode akhir, kemampuan inflasi untuk mempengaruhi kurs dia mengalami peningkatan. Wah, itu dia. Jadi di sini dengan kata lain, inflasi itu lebih besar kontribusinya dalam mempengaruhi kurs dibandingkan suku bunganya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.